Oke, Aldan, kita lanjut pembelajaran pada malam hari ini ya. Dan untuk malam hari ini kita coba tes-tes dulu ya, tes-tes coding dulu, Aldan. Jadi ya, beberapa pertemuan yang sudah kita lewati, kita mau ngetes sudah sejauh mana pemahaman terkait dengan pemrograman Arduino ya atau ESP32. Nah, jadi silakan Aldan bisa di share screen. Aldan bisa akses dulu untuk website simulatornya itu wokwi.com. Ini pertemuan keberapa kita ini? Ketiga atau keempat ya? Saya lupa-lupa. Ketiga. Ketiga, Di? Oh iya. Dulu ketiga. Oh ya ketiga, iya ya, ketiga. Iya, ketiga lah. Ya. Oke. Nah, oke. Aldan coba dikosongkan dulu itu yang eh, baris tiga. Ya, itu aja. Nah, sekarang kita mulai dari template dari eh, Arduino itu. Ada apa aja templatenya? Bare minimumnya. Ya. Starter template-nya. Template dari program Arduino itu apa? Yang void. Oh yang void, Ya, oke, void setup. void loop, tunggu dulu. Kayak gini. Ada yang kurang itu. eh Ya, oke. oke. Nah, Ya, oke. Nah, kemudian oke. Kita mulai tes dulu untuk bikin variabel. Coba bikin dulu variabel untuk data angka. Taruh misalnya angka untuk menyimpan pin LED misalnya. Ya, pin LED. tunggu dulu. Ini atau ini? Ya, oke. Pakai titik dua atau pakai apa? Nah, pakai Ini kah? ya, pakai operator sama dengan ya. Iya Nah, ini. Oke. 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 Nah, sekarang eh coba bikin untuk ya setup pinnya. Nah, kalau dia LED berarti dia sebagai apa pinnya modenya? Out. Oke, output Nah. titik koma. Nah, sekarang bikin LED-nya itu kedap-kedip. Jadi dia begitu nyala mikrokontrolnya LED-nya kedap-kedip dengan interval waktu tertentu. Oke, nah sekarang coba pasang dulu LED-nya. Oke, katoda ya, katoda. Kayaknya tidak ada pin nomor satu itu kalau anu, ada Oh ya, ya salah. ya Iya. ganti dua saja ya. Oke, kita coba. Ya, oke, Nah, oke. mantap. Nah, sekarang eh coba bikin eh sebuah variabel untuk menyimpan data string. Ya, string. Terus bebas nama variabelnya apa? Bebas nama variabelnya apa? Ya, boleh. Oke, bagaimana kalau menyimpan variabel string? Ya, oke. Nah, sekarang coba cetak di serial monitor dengan kata-kata nama saya adalah lalu sebut variabelnya.
Nama saya adalah spasi lalu variabelnya. Oke. Apa nama variabelnya? Loh. Nah, Eh, ya, coba kalau dijalankan. Apa itu ada error? sekarang String nama dengan ada ini. ada typo. Harusnya huruf kapital itu lihat. String doesn't type. Did Oh, you mean string? harus S-nya pakai kapital. kapital. Iya, Oh, string itu S-nya kapital. hmm, Coba, ya nama saya ada Aldan. ya. Eh Coba, kayak saya sudah ajar menggabung eh, antara jadi serial printnya itu digabung. Nama saya adalah kemudian variabel nama jadi dalam satu serial print yang sama. Ya, kayak gitu maksud saya. Jadi hapus itu yang di bawah. Ya, Eh, oke. Coba bikin lagi variabel untuk desimal, untuk menyimpan tinggi badan, tapi dalam bentuk desimal. Jadi bikin variabel untuk tinggi badan, oke, oke, bebas sembarang, sembarang saya nilainya. Kan ini cuma contoh saja. lah. Bagaimana kalau desimal? Hmm. Kalau di pemrograman desimal itu tidak pakai koma. Apa dia? Kalau secara internasional itu bukan pakai koma kalau desimal. Pakai apa? Ya, Titik ya. titik. Cetak ya. Sekarang print di serial itu tetap biarkan itu tetap saja. Ya, bikin di bawahnya nanti eh tinggi badan saya adalah angka spasi sentimeter. Ya, tinggi badan saya adalah spasi variabelnya terus spasi sentimeter. Eh, Nah, oke. Ini kayak, nah ini kayaknya saya belum sempat ajarkan. Kalau kita mau menggabung antara data yang berupa numerik sama string, ya, ini kan ceritanya oh mau iya, digabung, toh. iya. Tapi lupakan juga. Ya, berarti harus dikonversi itu. Bagaimana caranya? Dibungkus pakai fungsi, dikonversi ke string juga. Ya, Read string, string aja, string saja. Baru string, buka kurung, tutup kurung. Baru right. variabelnya. Oh ya, ya, ya. Ya, oh, dari spasinya itu sentimeter. Nah itu nanti sentimeternya di spasi dulu ya. Ya, Oh begitu. gitu. Oke, oke. Oke, oke, sudah paham ya sampai sini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita bikin LED running. Jadi ada kemarin kan kita bikin yang 5 LED itu pakai array. Nah, coba bikin dulu variabel array-nya.
Bagaimana caranya kemarin bikin atau hapus dulu yang lain supaya kita mulai dari setup dan loop lagi. Oke, kita bikin setup dan loop. Kemarin kita belajar bikin LED running LED yang ada 5 biji LED. Nah, pertama itu kita bikin dulu variabel dengan format array untuk simpan nomor pin LED yang akan dipakai. Nah, bagaimana caranya itu? Pertama, tipe datanya dulu apa? Integer. Ya, integer. Tidak pakai array di depannya. Jadi kemarin kalau dia datanya tidak berubah pakai const kan, const spasi integer spasi nama variabel. Const itu maksudnya dia konstan. Tunggulah. Eh, Itu tadi terbalik, const const baru spasi in. Ya, ya nama variabelnya dulu. sampai 5 kita. Kenapa kenapa? Sampai 5 atau langsung array bagaimana? Const in spasi nama variabelnya baru kurung siku Oh sama ya, dengan nah pin kemarin 1. tuh Pin 1. jadi satu variabel saja. Jadi satu nama variabel tapi langsung simpan 5 elemen atau 5 data, 5 value. Pakai ini. Bagaimana lagi? Tunggu ya. Iya ya. Oke, halo. Halo. Ya, nah, sekarang kita mau bikin 5 buah LED, berarti kan nanti ada 5 pin kan? Kemarin Iya. kita bikin eh, kelima pin yang akan digunakan itu simpan dalam satu variabel, tapi dalam format array. Ya. Nah, berarti ini cocok ini, const spasi integer spasi nama pin, terus kasih kurung siku buka tutup untuk menandakan bahwa variabel ini formatnya array. Nah, ya, seperti itu. Tidak, tidak, jangan dikasih isinya. Jadi isinya itu jadi pin nama variabel terus kurung siku buka siku tutup baru sama dengan baru value-nya. Ya, kurung. Nah, untuk value-nya itu pakai kurung kurawal buka tutup. Nah, nanti isi situ nomor pin yang dipakai dengan tanda pemisah koma. Betul. Nah, jangan lupa titik koma ya. Nah, terus itu kurung sikunya itu menempel menempel di nama variabelnya jadi tidak tidak ada spasi antara kurung siku sama nama variabel. Nah, oke, cocok. Nah, sekarang bagaimana caranya bikin pin mode-nya? Nah, itu kemarin kita belajarnya pakai for. Jadi kita bikin for. Bagaimana kemarin for? Masih ingat? For integer i sama dengan hmm. Nah, Eh, i itu harus dideklarasikan juga tipe datanya. Nah, variabel i itu harus dideklarasikan tipe datanya. Nah, pasti. Nah, oke. Nah, berarti kita mulai dari elemen ke nol ya, karena kita pakai array.
Oh, yang mana itu ya? Eh, Bikin pin mode. Nah, sekarang, ini kah? nah, sekarang perhatikan for-nya yang pertama di dalam eh, kurung buka tutupnya itu tidak ada pemisah koma, jadi langsung titik koma. Jadi integer is sama dengan Oh, titik Telekomen. koma. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba lihat itu eh, logikanya ya. Kita kan mau melooping 5 value atau 5 elemen yang ada dalam variabel pin ya. Variabel pin yang formatnya adalah array ya. Berarti yang ingat kalau array itu ada yang namanya indexing, yang dimana indexing itu dimulai dari nol. Jadi misalnya kalau ada 5 elemen di dalam, berarti indeksnya dari nol, satu, 2, 3, 4, Tiga, berarti nol empat. sampai 4. Toh? Nah, nah sekarang di awal kita nih, integer i sampai dengan nol, berarti kita mau ngelupingnya mulai dari nol. Nah, sekarang yang parameter selanjutnya, kita mau ambil di bawah 5, kan? Kan dari nol, satu, 2, 3, 4. Berarti itu kan semuanya lebih kecil dari, begitu. Lebih kecil daripada 5 kan? Nah, oke. Apa bedanya kalau dituliskan lebih kecil sama dengan? Kalau misalnya i lebih kecil sama dengan 5, apa bedanya dengan i lebih kecil daripada 5? Kalau i lebih kecil daripada 5 itu 5-nya tidak ikut ya, tidak terambil. Jadi kalau ditulisnya i lebih kecil sama dengan 5, berarti 5-nya terikut dalam loop. Toh? Paham ya? Iya, Kalau iya. i lebih kecil sama dengan 5, berarti 5-nya tidak, 5-nya ikut dalam loop. Nah, sedangkan ini dia 0 sampai 4 indeksnya, toh? Berarti limanya tidak ada indeks kelima, berarti cuma 0, 1, 2, 3, 4. Berarti tulisannya Hmm. betul nih, I lebih kecil daripada 5. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk di void loop. Ya, nah, sekarang kita mau bikin dia LED-nya nyala dulu dari kiri ke kanan, baru nanti matinya dari kanan ke kiri. Nah, begitu. Logikanya. Jadi pertama dia nyala dulu secara satu persatu dari kiri ke kanan, baru nanti akan padam dari kanan ke kiri secara bergantian satu persatu. Jangan lupa kasih jeda, ada Iya. intervalnya. Oke, ya, jangan lupa delay, delay, dikasih delay juga yang for di bawah. Ya, oke, sekarang silakan pakai LED-nya. Tambahan saja ini. Tambahan saja. Ya, Eh, oh ini.
Oh, mati-mati sih, tapi belum udah coba lagi. Ya, Tadi, tadi sempat. Terus tiba-tiba terputus. Aku ganti. halo. Ya, halo. Ya, lanjut. Oke. Nah, kenapa itu? Kayak ada yang salah logika, eh, logikanya. Kayak kemarin, tunggu dulu. Ya, oke. Oh, plus. Ya, Nah, coba. Ya, oke, mantap. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang yang satunya lagi. Ada tuh yang LED-nya satu di nyala tapi kayak pindah-pindah. Ini kan nyala ya. semua tuh satu satu persatu. Ya, sekarang itu yang LED-nya satu nyala tapi pindah bergeser ke nyalanya. Jadi kemarin itu kita bikin ada for di dalam for dua fornya tapi eh, dia Oh iya tak iya. di dalam for. Oh, ini kan dua for tapi terpisah. Yang bagaimana kemarin itu. Bagaimana itu tengah? Jadi ada dua for tapi satunya di dalam tuh. Ya oke. Bikin for. Nah, nanti ini diganti. Jangan pakai I lagi. Pakai J waktu itu. Jadi harus dipisah ke variabel iterasinya. Nah, for yang di bagian dalam itu untuk mematikan semua LED. Nah, for yang bagian dalam itu untuk mematikan semua LED. Eh, eh. Oke. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita bikin LED-nya nyala satu persatu dengan jeda waktu tertentu. Ya, oke. Ini saya kasih interval. Ya, oke.
Oke, dicoba. Apakah sudah sesuai? Ya, oke, mantap. Allah. Oke, ya. Oke. Nah, apa lagi itu kabar? Eh, Serial, apa? anu-anu serial gitu. Serial. Serial. Anu coba-coba serial gitu. Coba-coba serial. Oke, boleh. Tapi sudah Mi, ya, sudah dari pertama. Oh, anu, yang analog analog write, masih Oh ingat? ya, analog. Yang satu LED kita bikin dia pertama menyala perlahan sampai paling terang, setelah itu meredup meredup mati, begitu looping dia. Kemarin itu kita pakai analog read sama pakai analog write sama for loop juga. Bagaimana itu? Nah, coba dihapus lagi dari awal. Supaya terbiasa mengetikkan, kita mulai dari awal. Eh, eh, Kemarin tuh satu LED sih, jadi tidak pakai array, jadi satu LED. Nah, analog write itu kan ada dua parameter tuh. Yang pertama itu adalah pinnya, yang kedua itu adalah value-nya. sampai Value-nya 255, 255 atau ya, kalau LED. Oke, oke. ya 0 sampai 255 range-nya. Jadi 255 itu yang paling terang nanti. Dua, Ya. gini. Oke. Atau I, eh, bisa kan? Ya, berarti ini for yang pertama untuk Mau menyala kalian kan? juga. Nah, kita balik. Berarti LED yang mana nanti yang dinyala? LED yang kan ada 5 di sini terpasang. Di Mungkin apa lah ini? Kenapa? Oh, ya bisa Mi. Udah LED merah nyala karena itu di atasnya pin indeks ke 0. Berarti yang nomor pin nomor 2 ya warna merah. Nah, itu sudah nyala sekarang matinya lagi. Berarti bikin lagi port tapi kebalikannya dari 255 ke 0. Ya, dari 255 ke 0. Tunggu lah.
Nah, Ya, nah, oke, mantap. Apa lagi yang sudah dipelajari kemarin tentang ini? Kalau if else kemarin sudah saya ajarkan belum ini? belum belum. Ya sebelum ke. If else sih. Oke, oke. Oke, mantap. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini cukup untuk tesnya. Nanti kita akan tes lagi di pertemuan berikutnya ya untuk materi yang lain. Oke, terima kasih Aldan. Kita lanjut lagi untuk pembelajarannya. Saya tes dulu ya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu materinya. Oke, sudah terlihat ya. Slide saya. Kita masih lanjut untuk proses pemrograman ya. Nah, kalau ini kemarin sudah jadi operator aritmatika sudah tahu? Sudah Mi. Sudah Mi. Kalau ini kalau simpel jadi ya. Kayak operator penjumlahan, pengurangan ya. Oke, in mode. Nah, ini yang kita dari dan seterusnya. Ini yang belum di if else di Belum yang belum. ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut di bagian berikutnya. Di pemrograman itu ada yang namanya if else ya. Tapi sebelumnya udah sebelum ini sudah ada sedikit pernah belajar apa kah bahasa pemrograman Pernah sebelum aja. Sebenarnya pernah aja pernah pakai if else kita. maksudnya di bahasa pemrograman lain atau Iya iya. apa? Dua-duanya. Oh, oke, oke. Banyak aja Berarti pakai kita. oh ya, maksudnya artinya ada gambaran begitu. Iya Oke. iya. Ya, jadi ada yang namanya if else ya. Jadi biasanya ini untuk kita sebutnya pengkondisian ya atau percabangan ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu ya. Jadi jika atau kalau misalnya nanti bernilai true kondisinya ya. Jadi penulisannya itu if, kemudian buka kurung tutup kurung. Nah di dalam kurungnya ini itu berisi kondisinya nanti ya. Nanti kondisinya ini macam-macam ya. Bisa kita membaca nilai dari satu pin atau bisa kita membandingkan antara dua nilai. Ya, pokoknya nanti macam-macam di sini.
macam-macam kondisi yang bisa kita buat. Nanti kalau kondisinya itu terpenuhi atau istilahnya itu bernilai true, maka nanti semua blok yang ada di bawahnya, ya, yang berada antara kurung perawal buka dan tutup ini nanti itu akan dijalankan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kondisinya itu nanti bisa bertingkat ya, jadi bisa nanti banyak kondisi seperti itu. Nanti kalau misalnya ada sampai 5 kondisi misalnya, nanti kita bisa bikin sampai 5 seperti ini. If, dengan else if, kondisi kedua apa, else if, kondisi ketiga apa, dan seterusnya. Kalau else itu artinya semua kondisi yang di luar dari kondisi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Seperti itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat contohnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba bikin sebuah simulasi program sederhana menggunakan if else ini ya. Saya buka dulu worksheet. Oke. Saya seperti ini. Oke. Ini saya hapus. Kita pakai serial monitor ya. Jadi ini berdasarkan serial.begin. Nah, saya akan bikin dulu satu variabel. Misalnya nilai ujian saya. Ya. Saya kasih misalnya di sini nilainya 89. Contoh ya. Kemudian saya bikin lagi satu variabel baru. Ya. Nilai KKM. Ya. Di sini saya kasih misalnya 70. Ya. 70. Oke. Nah, kemudian saya langsung masuk di void loop saja ya. Atau di void setup. Jadi di loop berkali-kali. Nah, di sini kita ingin tahu apakah kita itu lulus atau tidak lulus ya. Jadi kita akan bikin aturan bahwa ketika nilai ujian saya ya, variabel ini yang saya maksud itu lebih besar atau sama dengan 70, maka saya dianggap lulus. Tapi kalau di bawah dari 70, maka saya tidak lulus. Nah, cara bikinnya seperti apa? Ya, kita bikin seperti ini. Jika ya nilai ujian saya lebih besar atau sama dengan nilai KKM. Nah, jika ini bernilai true ya atau benar terpenuhi kondisinya, maka ini nanti akan mencetak serial dot print dan Anda lulus ya. Ya, Anda lulus. Nah, kemudian kalau tidak lulus itu berarti yang di bawah 70 ya, di bawah 70. Kalau ini kan cara membacanya jika nilai ujian saya itu lebih besar atau sama dengan 70 ya. Maksudnya nilai KKM-nya 70, maka di print di sini ada lulus ya. Nah, berarti kalau di bawah 70 berarti kita ketik saja di sini else ya. Nah, else maka serial print dan ya maaf Anda tidak lulus. Nah, kayak gini. Oke. Nah, simple seperti ini dulu ya. Berarti kan di sini cuma dua kondisi saja ya. Berarti cuma lulus atau tidak lulus. Nah, seperti itu. Maka karena cuma dua kondisi saja, maka kita pakai cuma if sama else ya. Berarti else itu adalah kondisi di luar dari kondisi ini. Ya. Nah, berarti kan kalau kalau selain kondisi lebih besar atau sama dengan 7, maka sudah tiada lagi kondisi lain kan, selain di bawah nilai KKM. Nah, berarti cukup ditulis saja else. Seperti itu. Kecuali kalau ada lagi kemungkinan kondisi-kondisi lain, nah kita harus jabarkan lagi, bikin lagi else if. Jadi dia pengkondisiannya bertingkat istilahnya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ini masih dua kondisi, ya, lulus atau tidak lulus. Nah, gitu. Berarti kira-kira apa ini outputnya?
Kalau dengan nilai seperti ini, lulus atau tidak lulus di Anda serial lulus. monitor, ya harusnya ya terprint adalah Anda lulus ya. Oke, seperti ini ya. Anda lulus. Kalau misalnya saya ganti 89 ini jadi 45, berarti harusnya tidak lulus ya. Maaf, Anda tidak lulus. Nah, kalau saya ganti 70, dia masuk kategori mana? Lulus atau tidak lulus? Masih Berarti ini sama lulus. nilai lulus ya. Oke, lulus. Coba kita tes ya. Lulus. Tapi kalau misalnya ini saya hilangkan tanda sama dengannya, apakah masih lulus di sini? Tidak. Coba kita lihat. Ya, tidak lulus ya. Karena di sini yang dianggap lulus itu adalah di atas 70, berarti mulai dari 71 dan seterusnya sampai ke atas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga tanda lebih besar, lebih kecilnya ya. Apakah dia ada tanda sama dengannya atau tidak. Nah, seperti itu. Ini kalau cuma dua kondisi saja ya. Lulus, tidak lulus. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau kita bikin sebuah program yang punya banyak kondisi seperti itu ya. Jadi ada banyak kondisi. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, sekarang di sini saya mau bikin sebuah simulasi eh, alat untuk mengukur ketinggian air ya. Jadi misalnya ketinggian air ya. Ini misalnya ketinggian air misalnya range-nya dari 0 sampai 100 cm. Contoh saja ya, 0 sampai 100 cm ya. Jadi yang paling tinggi itu sampai 100 cm. Oke. Nah, sekarang kita bikin beberapa kondisi ya. Kondisi yang pertama ya, kondisi pertama jika ketinggiannya itu di bawah 20 cm ya. eh, ini masuk dalam kategori aman ya. Kalau dia ketinggiannya di bawah 20 cm ya. Jadi tinggi air eh, di bawah dari 20 cm ya. Nah, ini kategori aman. Nah, kondisi yang kedua ya, kondisi yang kedua, kondisi yang kedua kalau eh, tinggi air itu antara 21 ya sampai dengan misalnya 50 ya, sampai dengan 50 ya 50. Maka ini masuk kategori misalnya siaga ya. Siaga. Oke. Sekarang kondisi ketiga, kondisi ketiga kalau misalnya eh, tinggi air itu dari 51 ya, 51 sampai 70 ya. Sampai 70 itu waspada. Nah, yang kondisi terakhir itu kondisi keempat, kalau Hai. tinggi air di atas 70 maka ini darurat. Jadi ada empat kondisi. Berarti di bawah 20 ya, 20 cm.
kemudian dari 21 sampai 50, lalu 51 sampai 70, kemudian di atas 70. Berarti ini mulai dari 71 sampai seterusnya. Nah, berarti ini kan ada kurang lebih 4 kondisi. Nah, bagaimana cara buatnya? Oke, sekarang. Nah, di sini kita bikin dulu variabel dengan tipe data integer, tinggi, aja. Nanti sini kita kasih nilai ya. Misalnya nilai 80 misalnya. Seperti itu. Ya. Kalau ini 80 kira-kira nanti akan masuk kategori mana? Nilai 80 ini. Kalau misalnya tinggi air 80, dari aturan yang kita buat ini dia akan masuk kategori mana nanti? Apakah aman, siaga, waspada, atau darurat? Itu lah. Darurat. Darurat ya, karena dia di atas 70. Nah, sekarang kita akan bikin bagaimana programnya ya, supaya nanti dia bisa mencetak kondisinya sesuai dengan tinggi air yang diinputkan. Ya. Di sini kita bikin if, else if ya, membersihkan. Kondisi yang pertama, kita akan cek ya, jika tinggi ya, tinggi air lebih kecil dari 20 ya. Ya, lebih kecil dari 20. Berarti di sini nanti kita akan serial dot print. Nah, di sini statusnya adalah aman ya. Oke. Sekarang bentar. Ini ada. Oke. Nah, kemudian kondisi yang kedua, else if ya. Else if begitu ini. Oke. Else if. Nah, sekarang kondisi yang kedua itu adalah kondisi siaga. Berarti antara 21 sampai 50. Nah, cara menulisnya ini kan dia rentang ya. Nah, ini kan rentang. Berarti jika tinggi air ya lebih besar daripada 20 dan ya, jadi kita pakai operator dan atau n ya. Nah, cara menulisnya seperti ini kalau operator n. Nah, jika tiga lebih besar dari 20 dan tinggi air lebih kecil daripada 50 ya. 50. Jadi sini tiga lebih besar dari 20 berarti mulai dari 21 kan, mulai dari 21. Dan tinggi air lebih kecil, oh ini harus sama dengan ya. Lebih kecil dari, atau sama dengan 20 ya. Seperti itu. Oh ini berarti harusnya sama dengan ini. Berarti 20 ke bawah ya. Berarti kalau masih 20 itu masih dikatakan aman. Tapi kalau sudah 21, nah itu sudah masuk di kondisi yang kedua ya. Berarti dari 21 sampai 50. Kalau ini kita kasih tanda sama dengan supaya 50-nya juga dihitung. Oke. Nah, berarti ini masuk kondisi yang kedua, berarti serial dot string dengan kondisi yang kedua itu adalah siaga. Oke. Ya, kayak gini. Nah, berarti kondisi selanjutnya adalah kondisi yang ketiga ya. Nah, nah, kalau kondisi yang ketiga itu adalah 51 sampai 70. Berarti bagaimana penulisannya ini? Untuk kondisi yang ketiga, ada apa di sini? Mirip jadi yang ini dengan mirip dengan yang ini juga diganti nilai. 51 Statusnya ini sama 70. ya, tapi sini tinggi air. Tanda apa Lebih sini lebih besar. kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar. Pakai sama dengan tidak? 51. Tidak. Ji.
Nah, lebih besar dari 51. 51. Begini. Iya, iya. Berarti, berarti kalau lebih besar dari 51 berarti mulai dari 52 dong. Toh? Atau bagaimana Kak? Oh ya, bagi sama dengan Nah, pakai sama dengan kan. Kalau di sini dikatakan 51 sampai 70. Berarti lebih besar atau sama dengan 51. Oke, lanjut. Berarti di sini operator N ya. Ini kemarin saya lupa kayaknya ajarkan operator N nanti kita bahas. Oke, oke lebih besar atau sama dengan 51 dan tinggi air, tinggi air berarti lebih kecil atau sama dengan 70. 70. Nah, 70 ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini serial dot print dan waspada ya. Oke, waspada. Berarti kondisi terakhir, berarti kita langsung saja karena kondisi terakhir, berarti kita saja else ya. Jadi maksudnya kondisi di luar dari kondisi-kondisi yang ini yang sudah kita definisikan ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini langsung saja serial dot println darurat ya. Ya, seperti itu. Oke, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ada empat eh, kondisi ya. Jadi if, kemudian else ya. Jadi ada empat kondisi. Nah, sekarang kalau misalnya kita inputkan di sini tinggi airnya 80, maka ini kalau kita jalankan harusnya dia masuk kategori bentar, tinggi air. Oh ini tipe ya. Oke, berarti yang masuk kategori darurat, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini misalnya kalau kita ganti lagi di sini, misalnya, kalau kita kasih 12. Oke, hasilnya aman dan begitu seterusnya. Nah, variabel ini itu nanti biasanya akan diperoleh dari data sensor ya. Biasanya nanti akan diperoleh dari hasil pembacaan sensor ya. Nah, hasil pembacaan sensor. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nanti ada satu sensor yang dipasang untuk mengukur ketinggian air ya. Nanti nilainya nanti akan berubah-ubah nilainya tergantung nanti bagaimana sensor membaca kondisinya. Nah, ya. Jadi nanti di sini kita tidak input kayak langsung seperti ini ya. Dan nanti ini langsung dibaca dari sensor ya. Jadi nanti kita masukkan program untuk membaca dari data sensor. Karena nanti ini nilainya akan berubah-ubah, maka di sini jangan pakai const ya. Tidak boleh pakai ini. Karena const itu kan artinya konstan ya. Nah, sedangkan nilainya ini itu nanti akan berubah-ubah. Karena ini adalah nilai yang diperoleh dari pembacaan sensor. Nah, berarti di sini tidak boleh ada const ya. Jadi integer saja. Seperti itu. Bisa juga kalau kita mau ganti dengan float ya. Float. Kalau misalnya nanti hasil pengukurannya itu bisa lebih eh, sensitif pembacaannya bisa sampai desimal. Bisa kita ganti dengan float seperti itu. Ya. Dan nanti bisa membaca nilai sampai bentuk desimal ya. Supaya lebih akurat lagi pengukuran ketinggiannya. Nah, seperti itu.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan apa? Hmm, hmm, lagi. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, oke baik ya. Jadi itu sekilas dengan terkait dengan if else ya. Jadi kalau cuma tadi kalau cuma dua kondisi kita langsung saja bikin if else ya. Tapi kalau misalnya lebih dari dua kondisi ya, nah nanti kita bikin istilahnya pengkondisian bersingkat ya. Jadi else if else seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Tapi sebelum lanjut mungkin kemarin saya lupa masukkan ya. Jadi di admin itu ada yang namanya operator operator dalam pemrograman admin. Eh, kita lihat di ChatGPT aja ya, kita langsung. Ya, jadi operator sebagai operator dalam bahasa pemrograman Arduino ya. Jadi artinya itu basicnya adalah C++ ya. Jadi yang pertama itu adalah operator aritmatika ya. Ini sudah dijelaskan tadi di slide ya. Jadi operator aritmatika itu digunakan untuk ya operasi perhitungan matematika ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, ini adalah simbol-simbol untuk operatornya. Jadi ada jumlah, kurang, kali, bagi, sama sisa bagi. Ya, ada yang namanya sisa bagi seperti itu. Nah, contohnya sisa bagi itu yang kayak gini ya. Jadi sisa bagi itu simbolnya adalah tanda persen ya, atau disebutnya sebagai modulo. Nah, seperti itu. Contohnya di sini kalau penjumlahan kan sederhana ya, tinggal dijumlahkan saja antara dua nilai ya, atau dua variabel. Nah, jadi jadi otomatis karena ini adalah operasi matematika, berarti data yang dijumlahkan itu adalah data-data yang sifatnya numerik ya. Numerik bisa berupa integer, bisa berupa float ya, atau bilangan desimal, bilangan bulat. Nah, itu untuk operator aritmatika. Nah, jadi jumlah, bagi, kurang ya, nah, seperti itu. Nah, kalau untuk modulo itu kita bagi ya. Jadi contohnya misalnya 10 modulo 3 ya. Nah, maka itu kita baginya adalah satu. Dapat dari mana satu ya? Karena ini kan sebenarnya 10 dibagi 3 itu tidak habis dibagi ya. Nah, tidak habis dibagi. Nanti masih ada sisa baginya. Sisa baginya itu adalah satu. Caranya seperti apa? Kita cari perkalian yang hasilnya mendekati 10 ya. Atau berapa perkalian berapa yang hasilnya mendekati 10. Berarti di situ kan perkalian 3 kali 3 ya. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Kalau misalnya 4 kali 3 itu sudah lewat dari 10 ya. Berarti eh, kita ambil 3 kali 3 ya. 3 kali 3, 9. Nah, selisihnya itu adalah sisa baginya. Nah, itu ya, sisa baginya adalah 1. Nah, itu disebut sebagai modulo ya. Jadi sisa pembagian. Nah, seperti itu. Kalau misalnya saya tanya eh, 12 eh, modulo 5 itu berapa sisa baginya? 12 modulo 5, Aldan. Jadi misalnya kalau 12 di sini A-nya, kemudian B-nya adalah 5, berarti hasilnya 12 modulo 5 itu berapa? 12 modulo 5. Berapa sisa baginya? 12 dengan 5. Iya, 12 dengan 5. 2. 2 ya. Oke. Berarti kan 2 kalinya 10 ya. Eh, 10 berarti selisih antara 12 dan 10 sisanya adalah 2. Nah, itu disebut sebagai sisa bagi ya. Kemudian ada yang namanya
operator perbandingan ya. Operator perbandingan ya. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai ya. Dua buah nilai ya. Jadi ada operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil ya. Eh, Nah, ini saya contohkan ya. Kita langsung di sini di workflow-nya. Nah, kita coba contohkan untuk operator perbandingan ya. Misalnya di sini saya punya dua buah nilai ya. Di integer A misalnya, nah, misalnya ini adalah 10. Kemudian saya ada lagi nilai kedua integer B sama dengan ada di sini 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara variabel A, nilai pada variabel A dengan nilai pada variabel B ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung cetak di serial monitor hasilnya. Serial dot print ya, print. Nah, sekarang kita akan bandingkan nilai A dan B itu menggunakan operator sama dengan. Jadi A sama dengan dua kali ya, sama dengan B seperti ini. Nanti ini akan mengembalikan nilai berupa true or false ya, atau benar atau salah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak bertanya, apakah nilai A itu sama dengan nilai B? Nah, kalau benar, nanti dia akan menghasilkan nilai true ya, atau mencetak nilai true. Nah, kalau salah, dia akan mencetak nilai false di serial monitor. Nah, sekarang coba kita lihat ya hasilnya di serial monitor. Nah, di sini dia mencetak angka 0 ya. 0 itu berarti dia false ya. Jadi dia kan kalau eh, 1 itu bisa jadi disebut sebagai true ya. Nah, kalau 0 itu bisa jadi disebut sebagai false ya. Nah, jadi dia nilai biner ya. 1 0 true false high low. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kalau saya bikin serial dot print learn ya. Print learn A lebih kecil atau sama dengan B. Nah, untuk yang kedua ini apa kira-kira hasilnya dan satu atau nol? Yang untuk baris yang kedua ini, yang serial print learn yang kedua. Apakah dia akan bernilai true or false? A lebih kecil sama dengan B. Kalau yang nol itu false tuh. Ya, nol itu Nol. artinya false atau salah. Kalau benar itu dia bernilai satu. Berarti yang kedua ini apa? False. Nol. Oke, kita coba lihat. 10 lebih kurang atau sama dengan 3. Ya, False. Nol. Oke. false. Berarti kapan dia bernilai true ini? Kapan dia bernilai true? Kalau Kalau A-nya A-nya lebih besar atau kalau A-nya lebih besar daripada B. lebih besar daripada B. Oke, terus ini ya. Ya, satu ya. Eh, dan akan bernilai satu. Dan bisa juga kalau serial eh, bisa dan akan bernilai satu juga jika A lebih besar atau sama dengan B. Ya kan?
Nah, ini harusnya sama. Ini dia harusnya bernilai 1. Dan akan bernilai 1 juga kalau selain ini, apalagi A tidak sama dengan B. Ya dong. Karena kan memang A tidak sama dengan B kan. Nah, satunya 10, satunya 3. Berarti harusnya yang ini juga harusnya bernilai 1 atau true Satu. ya. Iya. Nah, gitu. Seperti itu ya. 1. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita pakai untuk di if else kan. Ya. Nah, ini yang tadi yang kita pakai saat bikin pengkondisian if else ya. Jadi kita membandingkan tadi antara nilai ketinggian air dengan batasan nilai yang sudah kita bikin aturannya. Seperti itu. Dan jika tinggi air lebih kecil sama dengan sekian, apa kondisinya? Kalau dia lebih besar sama dengan sekian, apa kondisinya? Nah, seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah kita uh, pelajari saat penggunaan if else. Ya. Tadi sebenarnya harusnya kita tinggal yang kita paham ya. Ya, jadi ini adalah operator perbandingan ya. Jadi eh, operator yang bertugas untuk membandingkan dua buah nilai. Seperti itu, ya. Nah, disebut sebagai operator perbandingan. Jadi bedakan ya antara double sama dengan seperti ini dengan sama dengan tunggal yang seperti ini. Kalau sama dengan tunggal yang seperti ini, artinya cuma satu sama dengannya, itu disebut sebagai operator assignment atau operator penugasan. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin A sama dengan 10 seperti ini ya. Berarti ini artinya kita eh, membuat variabel A dengan nilai 10 seperti itu ya. Jadi ini bukan untuk membandingkan antara A dengan 10 ya, tapi kita bikin sebuah variabel dengan nama A yang diisi dengan nilai 10 ya, atau ditugaskan atau si A ini ditugaskan menjadi sebuah variabel dengan nilai 10. Maka disebutnya sebagai operator assignment ya atau operator penugasan. Nah, kalau kita hendak membandingkan antara dua buah nilai, maka kita pakai tanda sama dengan 2 kali. Nah, ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi untuk operator yang lain ya. Pasti ada ya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan. Nah, ini contohnya tadi ya. Nah, kita bisa pakai operator ini untuk bikin kondisi dalam sebuah if else ya. Oke. Iya, iya. Kemudian operator logika ya. Ini tadi yang N ya. Jadi kita menggabungkan beberapa kondisi. Ada N, kemudian ada juga not ya. Seperti itu. Nah, ini juga tadi sama waktu kita bikin aturan untuk ketinggian air ya. Nah, jadi kalau seperti ini, suhu lebih besar dari 30 dan kelembaban lebih kecil dari 90. Oh, ini dia membandingkan dua buah nilai yang berbeda ya. Satunya variabel suhu, satunya variabel kelembaban. Nah, seperti itu. Ya. Oke, nah sekarang kita coba bermain-main lagi dengan if else ya, kemudian dikombinasikan dengan operator logika S. Oke, nah sekarang kita mana tadi? Oke, ya. Oke.
Oke, kita bikin. Oke, kita akan bikin simulasi buat alat untuk pengukuran eh, suhu dan kelembaban. Jadi suhu, jadi kita bikin dulu sebuah variabel suhu ya. Nah, di sini kita kasih dulu nilai awalnya bebas ya. Terus kita bikin lagi sebuah variabel yang namanya kelembaban ya. Misalnya ini, misalnya 70 ya. Ceritanya, nah ini nanti nilai yang diperoleh dari sensor. Nah, jadi ada yang untuk sensor membaca suhu, ada sensor yang untuk membaca kelembaban ya. Oke, karena ini diperoleh dari sensor, maka ceritanya nanti ini nilainya itu nanti akan berubah-ubah ya, dia tidak akan konstan. Tapi karena ini kita belum pakai sensor ya, jadi kita masih simulasikan saja. Kita anggap saja ini nanti nilainya diambil diperoleh dari sensor. Oke. Kemudian nanti kita akan bikin eh, beberapa aturan ya. Kita bikin beberapa aturan untuk eh, menyalakan kipas ya, menyalakan kipas. Jadi nanti kipasnya itu dikontrolnya berdasarkan kondisi suhu dan kelembaban. Ya. Nah, sekarang kipas akan, nah jika ya, jika eh, suhunya itu lebih besar daripada 4, jika suhunya lebih besar daripada 35 ya, dan kelembaban, kelembaban lebih kecil daripada 60 misalnya, maka kipas dinyalakan on ya, maka kipasnya akan on. Nah, di luar dari kondisi itu kipasnya akan off. Nah, berarti ini kita akan pakai operator N ya. Berarti nanti kita bikin seperti ini. Jika ya, suhu lebih besar atau sama dengan 35 dan ya, dan kelembaban lebih kecil daripada 60. Jika kondisinya seperti ini, maka ini serial doktrin dan ya, kipas on ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selain kondisi itu, maka kipasnya akan off ya. Serial doktrin dan kipas off. Oke, seperti ini. Nah, berarti untuk menentukan kipasnya akan on atau off, berarti kita harus mengecek nilai suhu dan kelembaban. Nah, kita bikin aturan untuk suhu itu batasnya adalah 35 dan untuk kelembaban itu batas nilainya adalah 60 ya. Dimana kalau suhunya lebih besar atau sama dengan 35 dan lebih kecil dan kelembaban lebih kecil dari 60 maka kipasnya on. Nah, sekarang pertanyaan saya Aldan, kalau nilai suhunya adalah 70, 40 dan kelembabannya 70, maka kira-kira nanti cara monitornya akan mencetak apa? Kipas on atau kipas off? Kipas off. Kipas off ya. Off. Karena suhunya masuk tapi kelembapannya enggak. Kalau kita coba. Kipas Oke, off, oke. oke. Nah,
Berarti kalau dia kipasnya on, berarti coba kasih saya nilai suhu dan kelembaban yang kira-kira nanti kipasnya akan on. Berapa di sini, lihat contohnya. Kasih saya nilai suhu dan kelembaban yang akan membuat kipasnya on berdasarkan aturan ini. Bebas nilainya. Berapa kira-kira, Aldan? Lalu, Ya. kira-kira coba kasih saya nilai suhu dan kelembaban yang akan membuat kipasnya on. Kira-kira nilai berapa, suhu berapa dan kelembaban berapa yang kipasnya akan on berdasarkan aturan ini. eh Ganti kelembapannya jadi 59. Oke, ganti kelembabannya jadi 59. Terus Atau bisa nggak minus? coba dicoba. Minus 0. Minus 10 Kelembab apanya? Suhunya? kelembapannya. Oke, kelembaban minus 10. Coba lihat apakah bisa minus 10. Bisa kan minus? Tergantung eh ya, Oke. bentar. Sifat. Tergantung variabelnya, tipe datanya ya. Kemarin itu kan sudah ada loh tipe data yang menyimpan negatif ya. Contohnya ini ya. Kalau INT Oh, itu integer bisa aja ya, ada ya, ada. bisa ya. Kecuali kalau kita bikin unsigned integer, itu dia mulai Hmm. dari 0 sampai 60 sekian batas nilainya. Nah, itu pun yang integer, dia batas nilainya itu maksimal 32768. Kalau misalnya kita simpan di atas 32768 itu nanti error. Karena dia batasnya tentang nilainya. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi operator N itu kedua statementnya itu harus eh, bernilai true ya. Ini kan statement pertama, ini statement kedua. Nah ini harus keduanya bernilai true ya, baru ini bisa dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi ada itu yang namanya eh, tabel logika ya, tabel logika yang kayak gini ya, mirip seperti ini ya. Jadi ada tabel gerbang logika seperti Or or and n ya. and Jadi ya, ini adalah apa dasar lagi? elektronika ya, jadi gerbang logika. Nah, kalau yang tadi itu kita belajarnya logika ada juga nanti yang OR. Gitu. Nah, ada juga NOT ya. Oh ya, not. Ya, ada OR, NOT, ya, OR, NOT ya. Ini adalah dasar gerbang logika. Kalau belajar di matematika, terus dipakai juga nanti kalau di elektro ya, misalnya kalau lagi elektro, ini sangat dipakai di gerbang logika. Gerbang logika. Ini gerbang N. Jadi kalau kedua nilainya itu adalah false semua, berarti nanti outputnya juga adalah false atau nol ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di gerbang N itu output, jadi output yang dimaksud itu yang ini ya X-nya. Kalau A dan B itu sebagai inputnya. Jadi kalau di gerbang N itu outputnya hanya akan bernilai true kalau kedua inputnya juga true. Seperti itu. Ya. Jadi kalau gerbang N itu outputnya akan bernilai true kalau kedua inputnya juga bernilai true. Tapi kapan kalau ada satu saja yang false, maka outputnya langsung false juga. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau OR ini kebalikannya ya. OR ini kebalikannya. OR itu kalau sudah ada, kalau OR itu
outputnya akan bernilai false atau nol ketika kedua inputnya juga keduanya bernilai nol atau false. Jadi ini antara N dan OR ini dilihat berkebalikan ya. Nah, seperti itu. Oke, nah, ada juga not itu negasinya ya. Jadi kalau inputnya satu, berarti outputnya nol. Ya, pasti akan antara input dan output itu akan berkebalikan ya, saling berkebalikan. Kalau inputnya satu, outputnya nol. Nah, oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Om Dan? Aja. Oke, sampai di sini aman ya. Oke, kemudian kita balik lagi di sini. Tadi eh, coba dari if ya. Eh, kemudian kita juga bisa pakai yang namanya eh, switch ya, switch case. Jadi ini sama juga struktur kendali juga. Jadi selain if count, ada juga switch case ya. Nah, switch case ini tuh biasanya penentuan kondisi ya, itu berdasarkan nilai. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti penulisannya seperti ini, switch, kemudian dalam kurung itu adalah nilai yang dibaca, kemudian nanti di dalam kurung-kurung awal buka dan tutup itu nanti berisi aturan-aturan yang akan dijalankan. Seperti itu ya. Saya akan kasih contoh. Nah, switch case ini nanti akan dipakai untuk kontrol robot beroda. Ya. Jadi nanti ceritanya robot berodanya itu nanti kita akan kendalikan menggunakan aplikasi Android ya di smartphone. Nah, tapi saya tunjukkan dulu contoh kode program sederhananya, switch case. Saya copy saja langsung, kemudian saya pindahkan dulu ke seperti itu. Oke, jadi contoh perintahnya sepertinya jadi switch, kemudian di sini adalah kondisinya ya. Baru nanti di sini kita bikin aturan-aturannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi contoh misalnya kita akan bikin sebuah variabel ya dengan tipe data char. Nah, ingat char itu adalah variabel karakter tipe data untuk karakter tunggal ya. Jadi misalnya kayak angka, huruf ataupun karakter-karakter khusus ya. Nah, itu bisa pakai char. Nah, nah, untuk menandakan sebuah value itu berkarakter char itu kita pakai tanda petik ya. Nah, tanda petik satu ya. Kalau petik dua itu dipakai untuk string, kalau petik satu itu untuk karakter char ya, karakter tunggal. Nah, nanti di sini kita akan cek ya eh, karakter variabel perintah ini itu bernilai apa. Nah, seperti itu. Nah, nanti ceritanya variabel ini, ya, variabel perintah ini yang bertipe data char itu nanti akan dikirim dari aplikasi Android ya. Nanti dikirim dari aplikasi Android. Dan nanti di aplikasi Android untuk kendali robot berodanya itu nanti kan ada beberapa tombol ya yang nanti bisa ditekan. Nanti setiap tombol itu punya kodenya, punya kode ya. Jadi saya tombol untuk maju, tombol untuk mundur, tombol untuk belok kiri, belok kanan, ataupun mungkin misalnya tombol untuk menyalakan lampu, tombol untuk
menyalakan klakson misalnya untuk mobil robot mobilnya ya. Nah itu nanti setiap tombol itu nanti ada kodenya. Kodenya itu biasanya berupa karakter tunggal ya. Nah, berarti kalau karakter tunggal itu dia tipe datanya adalah chart ya. Nah, nanti setiap tombol, jadi ketika kita menekan tombol maju misalnya, nanti si aplikasi Android itu akan mengirim kode tombol maju itu ke si microcontrollernya. Terus nanti microcontrollernya akan memproses kode tombol tersebut ya. Nah, baru nanti dari hasil pembacaan kode tombol tersebut, baru nanti ditentukan kondisinya apakah dia akan bergerak maju kah, mundur kah, atau mungkin tidak merespon sama sekali. Nah, contohnya misalnya ini, contohnya gerakan maju itu ketika microcontrollernya menerima karakter dengan kode F, ya. F itu untuk forward, ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi Android ditekan tombol maju, maka si aplikasinya itu akan mengirimkan kode F, ya. Nah, kode F. Jadi kalau microcontrollernya membaca kode F, maka microcontrollernya akan memerintahkan robot untuk bergerak maju. Kalau misalnya di aplikasi Android ditekan tombol mundur, maka si aplikasi Android itu akan mengirimkan kode dengan mengirimkan data dengan kode B ya. Nah, B itu untuk gerakan mundur. Nah, begitupun juga untuk gerakan lain ya. Misalnya kalau belok kiri itu kodenya L, belok kanan itu kodenya R. Kemudian kalau stop ya atau berhenti atau rem itu kodenya S dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk pembacaan kode seperti ini ya, yang berupa karakter tunggal itu kita bisa pakai switch case seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi contoh misalnya kalau di sini adalah saya kasih di sini misalnya L, ya, artinya dari aplikasi Android-nya mengirim kode L, maka kalau kita coba jalankan, L itu berarti harusnya dia perintah untuk belok kiri ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini kita belum hubungkan ke alatnya ya, jadi ini masih cetak di serial monitor saja. Nah, seperti ini belok kiri ya. Jadi kalau sistem microcontrollernya ini menerima kode berupa karakter huruf L ya, maka dia akan memerintahkan si robotnya itu bergerak ke kiri. Kalau misalnya kirim kode kode B, nah berarti ini harusnya kode untuk gerakan mundur ya. Ini ya, B itu untuk mundur. Nah, seperti ini. Nah, B itu untuk mundur ya. Oke. Kalau misalnya kita mengirim karakter di luar dari karakter-karakter yang sudah kita definisikan ini, misalnya saya kirim karakter X ya. Di sini kan tidak ada X ya, cuma ada F, B, L, R, sama S ya. Maka kalau kita mengirim karakter yang di luar dari karakter-karakter yang sudah kita uh, tuliskan di dalam switch-nya, maka nanti dia akan masuk ke sini ya, default. Maka nanti dia akan menjalankan atau dia nanti akan menampilkan teks berupa perintah tidak dikenal. Itu kita jalankan, nah ini perintah tidak dikenal. Nah, seperti itu. Nah, kode inilah nanti yang akan menjadi dasar untuk membuat kendali robot beroda ya, dengan menggunakan aplikasi Android. Nanti untuk aplikasi Android-nya itu nanti bisa di-download ya di Play Store ya. Jadi kita pakai aplikasi yang sudah ada di Play Store ya. Nama aplikasinya itu adalah apa saja itu? RC RC Android. Bukan, saya lupa. Bukan. RC Bluetooth Arduino.
Airsticker APK ya, for Android ya. Jadi yang kayak gini logonya. Dan nanti tampilannya itu seperti ini ya. Tampilan interface-nya ya, interface dari si aplikasinya ya. Ini nanti yang akan dipakai untuk kendali robotnya. Wah, ini nanti kalau ditekan dia maju, ini untuk mundur, belok kiri, belok kanan. Nah, ada juga nanti ini untuk kayak lampu depan ya, lampu belakang, nah, ini untuk klakson ya. Ada juga yang bentuk slider seperti ini yang bisa digeser ini untuk mengatur kecepatan putarannya ya. Nah, setiap tombol-tombol yang ada di sini itu nanti ada kodenya. Itu nanti ada kodenya. Nah, seperti itu ya. Dan biasanya di aplikasinya itu sudah diberikan nanti daftar kode untuk masing-masing tombol. Nah, jadi nanti misalnya kalau untuk maju kodenya apa, nah itu nanti yang akan kita masukkan di kode program Arduino kita ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dia koneksinya lewat Bluetooth ya. Jadi ESP32 itu punya fitur Bluetooth. Nah, itu nanti yang akan kita hubungkan dengan aplikasi Android kita seperti itu ya. Jadi nanti koneksinya lewat Bluetooth. Nah, ini yang saya maksud kodenya ya. Ini yang saya maksud tadi kodenya. Untuk forward itu kodenya F. Kalau backward ya atau mundur itu kodenya B. Belok kiri itu kodenya L. Dan lain sebagainya. Nah, ini juga kalau misalnya lampu depan on itu kodenya W, kalau lampu depan off itu kodenya W kecil ya. Nah, ini ya harus dibedakan ya. Jadi kalau karakter itu dia beda ya antara huruf W kapital dengan W kecil ya atau W kecil ya. W besar dan W kecil itu nanti beda ya. Itu dibacanya beda. Dianggap sebagai dua karakter yang berbeda ya. Walaupun mungkin sama-sama huruf W ya, tapi satunya W besar dan satunya lagi W kecil. Jadi upper case dan lower case. Seperti itu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya. Paham, paham. Ya, sudah cukup jelas ya. Dan nanti ini yang insya Allah nanti yang aplikasi yang ini yang akan kita pakai ya. Ini tinggal di download saja di Play Store ya. Ini Hmm, ada untuk Android. Tapi kalau untuk iPhone saya kurang tahu ya apakah tersedia juga. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi nanti ini eh, program itu pakai yang modelan seperti ini ya. Modelan Switchcase namanya. Nah, tadi. Ya, Switchcase. Oke. Oke. Oke, saya rasa untuk pertemuan malam ini bisa kita cukupkan ya, Aldan ya. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup untuk pertemuan malam ini? enggak ya. Oke, aman ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya sebelum mulai nanti kita akan tes coding lagi ya, supaya nanti bisa merefresh kembali apa yang sudah dipelajari untuk pertemuan ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita ketemu di hari apa dan hari Sabtu ya? Hari Sabtu Minggu. ya. Sabtu ya. Karena kemarin itu kan nggak jadi ya Sabtunya karena jadinya dipindah hari Minggu. Berarti nanti pertemuan berikutnya kita jadwalkan di malam Minggu ya. Oke, Iya, iya. oke baik. Oke kalau sudah tiada dan kita tutup untuk kelas pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.